cantik asal Venezuela Gabriela Spanik terancam akan masuk ke balik jeruji besi dan jatuh miskin hingga dideportasi dari Meksiko setelah untuk kedua kalinya mengalami kekalahan atas kasus hukumnya melawan jurnalis senior Gustavo Adolfo Infante. Melalui akun media sosialnya, jurnalis yang juga merupakan seorang presenter terkenal itu mengumumkan kalau ia berhasil memenangkan pertarungan hukum melawan Gaby untuk kedua kalinya. Ditegaskan Infante, Gabriela Spanik secara definitif telah kalah dalam gugatan yang diajukan terhadapnya setelah sebelumnya pada 5 Oktober 2022 lalu, aktris tersebut kembali mencoba mengajukan gugatan hukum baru terhadapnya. Akibat kekalahan tersebut, mantan istri Miguel de Leon itu pun harus membayar denda yang jumlahnya mencapai ratusan ribu peso. Berdasarkan informasi dari tim kuasa hukum Grupo Becero selaku pihak pengacara Infante, jika Gaby tidak segera membayar uang denda tersebut, maka seluruh aset yang dimiliki sang aktris akan disita. Selain itu, Gaby pun dapat terancam hukuman penjara, bahkan dideportasi dari Meksiko. Padahal sebelumnya diakui Infante, dirinya telah berniat baik dengan mengirim pesan via aplikasi WhatsApp kepada Gaby agar mereka sama-sama menghentikan kasus tersebut secara damai sehingga Gaby tidak perlu membayar uang ganti rugi kepadanya. Namun menurut Infante, niat baiknya itu tidak direspon positif oleh Gaby. Dengan keegoisannya, sang aktris bersikeras untuk tetap melanjutkan proses hukum di antara mereka. Akibatnya, Gaby pun kembali mengalami kekalahan sehingga harus membayar uang ganti rugi ratusan ribu pesos. Quiero decirles que rápido ganamos el segundo, no gané el licenciado Alonso Beceiro y su grupo, el segundo amparo de Gabriela Spanik en mi contra. Y lo resumo así rápido. Me demanda Gabriela Spanik, pierde la primera instancia, pierde la segunda instancia, pierde la primera instancia, cambia de abogados, pierde la segunda instancia, cambia de abogados, pierde la tercera instancia, cambia de abogados. Y después de eso dice que no, pues Sergio Mayer ya me puso un buffet de abogados buenísimo, excelente. Pierde el amparo, con los abogados buenísimos de Mayer. Entonces hace un amparo de su hijo, que porque yo con todo lo que digo, el niño está muy mal. Entonces vuelve a meter el amparo y lo vuelve a perder. Entonces ya perdió todo la ciudad, ya no tiene nada. Entonces como perdió, pues ahora pone una demanda de daño moral, también auspiciada por Sergio Mayer. Entonces, ahí vamos, ¿no? Para que sepan que ha perdido, ya llevan los 5 juicios perdidos, y el de daño moral, ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Pero yo creo que cuando ya te quedas tanto después de que no hay materia para estar demandando a alguien, y aunque Sergio Mayer le esté pagando a la gente, le está pagando bien. Menanggapi ancaman Gustavo Adolfo Infante yang akan menyita seluruh aset dan memenjarakannya, Gabriela Spanik pun tidak tinggal diam. Ia pun memutuskan untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada pengadilan agar melindungi integritas psikologinya. Melalui akun Instagramnya, Gaby menunjukkan surat dari pengacaranya yang memberitahunya kalau pihak pengadilan setuju untuk memberikan perlindungan kepada Gaby dan putranya yang masih di bawah umur dari ujaran kebencian, tindakan diskriminasi, kekerasan, dan ofensif. Berdasarkan surat dari pengacaranya itulah, Gaby Spanik pun lalu dengan percaya diri meminta pihak berwenang untuk segera melakukan penahanan kepada Gustavo Adolfo Infante dan pengacaranya, karena dianggap telah melakukan ujaran kebencian dan tindak kekerasan psikologi terhadapnya, dengan cara terus-menerus berbicara buruk mengenai dirinya
terutama mengenai rencana penyitaan aset-asetnya. Menanggapi langkah Gaby yang mengajukan perlindungan hukum kepada pengadilan dari ujaran kebencian, diskriminasi, kekerasan dan sikap ofensif, serta mengancam Gustavo Adolfo Infante untuk dipenjara dalam waktu 24 jam, pengacara Alonso Becero menegaskan bahwa hingga saat video ini dibuat, pihaknya masih belum menerima pemberitahuan resmi apapun dari pihak pengadilan terkait dengan perlindungan hukum yang telah diklaim Gaby. Selain itu, konteks ujaran kebencian dan kekerasan yang dituduhkan Gaby kepada Infante dan dirinya adalah tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan konteks yang dituduhkan. Pasalnya, apa yang ia dan kliennya ucapkan, meskipun hal tersebut bisa dikatakan sebagai tindak kekerasan secara psikologi, namun konteks dari ucapan tersebut diambil dari kutipan keputusan pengadilan yang sah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, apa yang dilakukan Infante di televisi adalah bagian dari pekerjaannya sebagai seorang jurnalis yang kebebasannya dilindungi oleh undang-undang di negara tersebut. Sebelumnya, pada 4 Oktober 2022 lalu, Gaby mengumumkan kalau ia telah memulai proses hukum baru dengan pengacara lain untuk kembali menuntut Gustavo Adolfo Infante karena menganggap kata-kata sang jurnalis terus menyakitinya. Dalam konferensi persnya, pemeran si kembar Paula dan Paulina itu memastikan kalau semua hal buruk yang dikatakan Gustavo Adolfo Infante mengenai dirinya di televisi akan ia jadikan bukti di pengadilan. Pasalnya ditegaskan Gaby, semua hal buruk yang dikatakan Infante mengenai dirinya adalah sebuah kebohongan. Gaby bahkan menyebut sang jurnalis sebagai orang yang misoginis, yaitu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, serta seorang xenofobia karena sikap Infante yang dianggap Gaby selalu berusaha untuk mengusirnya dari Meksiko. Y he sentido que he sido víctima de la xenofobia porque el señor Gustavo Adolfo Infante me amenazó hasta con sacarme del país. Yo no vine a este país a delinquir, ni me he metido con nadie. He sido una mujer responsable, una mujer famosa en el mundo por su talento, que he sido contratada y amada en el mundo y que el nombre de Gabriela Spanik ha sido mancillado de una manera abrupta y sin corazón. Y yo quiero decir que sí se puede, que yo no me voy a quedar chillando en mi casa, que esos detractores y esos enemigos, principalmente uno, que ya ustedes conocen. Permasalahan hukum antara Gabriela Spanik dengan presenter dan jurnalis senior Gustavo Adolfo Infante bermula pada tahun 2019 lalu, ketika sang presenter tengah membawakan program Sale el Sol yang membahas mengenai beredarnya rekaman suara Gabriela Spanik yang berbicara buruk tentang Lucero. Menurut Gustavo, Gabriela Spanik tidak bisa dibandingkan dengan Lucero karena kualitas Lucero jauh di atas aktris asal Venezuela tersebut yang dinilainya hanya pandai membuat konflik dengan orang lain seperti Carmen Salinas, Mauricio Islas, dan saudara kembarnya Danila Spanik. Pendapat Gustavo itu rupanya tidak diterima dengan baik oleh Gaby. Aktris itu pun lalu melayangkan gugatan kepada sang jurnalis atas tuduhan kerusakan moral dan pencemaran nama baik. Sayangnya Gaby kalah dalam gugatan tersebut. Sebaliknya, gugatan balik yang diajukan Gustavo kepada Gaby ternyata dikabulkan majelis hakim. Gaby pun dihukum harus membayar uang ganti rugi kepada Gustavo Adolfo Infante sebesar 400.000 pesos atau sekitar 300 juta rupiah. Kemudian pada 23 Maret 2022 lalu, aktris asal Venezuela itu
tiba-tiba mengumumkan kemenangannya atas kasus hukumnya melawan Infante. Pasalnya, pihak pengadilan membebaskannya dari kewajiban membayar uang ganti rugi kepada Infante. Keputusan pengadilan itu muncul setelah sebelumnya Gaby mengajukan permintaan ke pengadilan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar uang ganti rugi ratusan ribu pesos dengan alasan tidak mampu membayar terkait statusnya sebagai orang tua tunggal dari anak yang masih di bawah umur. Namun, pernyataan Gaby kalau dirinya berhasil memenangkan kasus hukum melawan Infante dan telah dibebaskan dari kewajiban untuk membayar uang ganti rugi kepada jurnalis tersebut dibantah oleh pengacara Infante, Alonso Becero. Menurut sang pengacara, Infante maupun dirinya sama sekali tidak mengalami kekalahan dalam pertarungan hukum melawan Gaby. Ia menegaskan, Gaby Spanik memang meminta ke pengadilan untuk tidak membayar dengan alasan statusnya sebagai orang tua tunggal. Namun, itu bukan berarti Gaby telah menang. Sebab sampai dengan saat ini, status amparo hanyalah ditangguhkan secara definitif dan bukannya dibatalkan. Menurut sang pengacara, apa yang dilakukan hakim adalah selama persidangan amparo berlangsung, hakim menangguhkan eksekusi, yaitu Gaby memiliki penangguhan untuk membayar uang ganti rugi sampai dengan jumlah amparo ditentukan. Setelah ditentukan, Gaby pun harus tetap melaksanakan kewajibannya membayar uang denda tersebut kepada Infante. Kemudian pada 4 Oktober 2022, Gaby Spanik tiba-tiba kembali mengajukan gugatan hukum baru kepada Gustavo Adolfo Infante. Gaby merasa selama ini Infante selalu mengintimidasinya dengan kerap berbicara buruk mengenai dirinya. Tak lama kemudian, sekitar tanggal 13 Oktober 2022, Gustavo Adolfo Infante mengumumkan kalau dirinya berhasil memenangkan kembali untuk kedua kalinya atas kasus gugatan hukum yang dilayangkan Gaby Spanik kepadanya. Atas kekalahan tersebut, Gaby pun diwajibkan untuk segera membayar denda sekitar 400.000 pesos dalam tempo beberapa hari. Sebab jika tidak, semua aset yang dimiliki Gaby akan disita. Selain itu, Gaby pun terancam akan masuk penjara atau diusir dari Meksiko. Gaby mencoba melawan dengan mengajukan permohonan perlindungan hukum dari pengadilan untuk melindunginya dari ujaran kebencian, tindakan diskriminasi, kekerasan, dan ofensif. Melalui selembar surat dari pengacaranya, Gaby pun diberitahu kalau permohonannya tersebut telah disetujui oleh pengadilan. Gaby Spanik lalu meminta pihak yang berwenang untuk segera melakukan penahanan kepada Gustavo Adolfo Infante karena terus-menerus mengganggunya dengan berbagai komentar yang dia buat tentang dirinya, terutama mengenai rencana penyitaan aset-asetnya. Namun menurut pengacara Infante, permintaan Gaby agar pihak berwenang segera menahan Infante atas tuduhan tindak kekerasan karena dianggap telah mengintimidasinya adalah tidak tepat sasaran. Pasalnya, apa yang diungkapkan Infante adalah mengutip dari keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, apa yang dilakukan Infante juga merupakan bagian dari pekerjaannya sebagai seorang jurnalis, yang kebebasannya untuk berbicara dan berpendapat dilindungi oleh undang-undang di negara tersebut.